Selamat datang di channel Rich8, tempatnya orang sukses terinspirasi. Hello Rich8ers, kami mencintai wirausahawan sukses di sini di Rich8, terutama mereka yang melakukan hal-hal luar biasa yang mengubah dunia. Jadi, kami ingin menghadirkan video luar biasa lainnya tentang salah satu orang yang paling terkenal. Bill Gates mendirikan Microsoft pada tahun 1975 bersama Paul Allen. Pada kala itu, Bill Gates ingin mendirikan perusahaan perangkat lunak PC terbesar di dunia dan akhirnya berhasil. Dia juga seorang penulis, pembicara publik, dermawan yang sangat terkemuka, dan salah satu anak dropout favorit kami. Karena Rich8 berdedikasi untuk menjadi sumber daya terbaik dalam mengambil ilmu dari para pebisnis sukses di dunia, kami sedang mengerjakan rangkaian series dengan tokoh-tokoh penting yang akan menginspirasi kamu untuk menjadi lebih baik. Kali ini, kami melihat 10 hal yang tidak kamu ketahui tentang Bill Gates. Yang pertama, Bill Gates telah menjadi orang terkaya versi Forbes selama 20 tahun. Saat ini, Bill Gates adalah orang terkaya keempat di dunia setelah Jeff Bezos, Elon Musk, dan Bernard Arnault. Tetapi pada tahun 2017, Bill Gates merupakan orang terkaya di dunia. Sebaiknya kita mulai dengan yang terbesar. Kekayaan yang dimiliki setara 120 miliar US atau setara 1.700 triliun rupiah. Dia tidak menjadi orang terkaya selama 20 tahun berturut-turut dengan beberapa jeda di sepanjang jalan. Tetapi dia telah ada dalam daftar itu lebih dari siapapun. Ketika dia masih muda, dia ingin menjadi milioner pada saat berusia 30 tahun. Dan dia berhasil menjadi bilioner pada usia 31 tahun. Yang kedua, Bill Gates merupakan orang yang sangat murah hati. Semua kekayaan itu menghasilkan banyak kemurahan hati. Bill Gates telah memberikan lebih dari 27 miliar dolar atau setara 380 triliun rupiah sepanjang hidupnya melalui organisasi amal yang dia jalankan bersama istrinya, dan telah berjanji untuk memberikan 95% dari kekayaannya untuk tujuan amal sepanjang hidupnya. Yang ketiga, program komputer pertama yang Bill Gates tulis adalah game Tic-Tac-Toe. Selama waktunya di sekolah, dia membuat program pertamanya di komputer sekolah. Dia berusia 13 tahun pada saat itu, dan kreativitasnya membuat sekolah memberikan tugas untuk menulis kode komputer yang menjadwalkan kelas. Bill Gates menyalahgunakan kekuatannya sedikit dan memastikan dia menempatkan dirinya di kelas dengan banyak perempuan. Meskipun putus sekolah, Bill Gates adalah seorang siswa yang sangat sukses. Pada SAT-nya, dia mendapat nilai 1.590 dari 1.600. Yang keempat, pada tahun 1994, Bill Gates membeli koleksi tulisan Da Vinci seharga 31 juta US. Alat pengiris Kodak dibeli di pelelangan oleh Bill Gates dan memberikan wawasan unik ke dalam pikiran seniman dan penemu besar Renaissance. Ketika dia membelinya, Bill Gates telah memindai halaman-halamannya menjadi salinan digital yang dia terbitkan online secara gratis sehingga setiap orang memiliki akses ke sana. Dia bahkan membuatnya menjadi file wallpaper dan screensaver Microsoft. Sejak saat itu telah dipamerkan di seluruh dunia. Yang kelima, dalam 5 tahun pertama, dia mengawasi kode Microsoft dan memperbaiki jika ada kesalahan. Dalam 5 tahun pertama Microsoft, Bill Gates secara pribadi memeriksa setiap baris kode dan menulis ulang sendiri jika ada kesalahan. Sebagai programmer yang terampil, Gates mampu mengawasi setiap aspek perusahaan kecilnya di tahun-tahun awal. Pada saat ini, mereka masih beroperasi dari sebuah rumah di Bellevue, Washington. Sekitar 20 tahun kemudian, Jeff Bezos menemukan Amazon di Bellevue. Mungkin ada sesuatu di dalam air di sana. Ngomong-ngomong tentang Jeff, video kita berikutnya adalah tentang dia. Jadi pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Yang keenam, kekayaan bersih Bill Gates adalah 80 miliar US dollar, tetapi anak-anaknya hanya akan mendapatkan 10 juta US dollar. Alih-alih membagi seluruh hartanya secara merata, anak-anaknya mendapatkan warisan yang relatif sederhana. Bill Gates dikutip mengatakan, meninggalkan anak-anak sejumlah besar uang bukanlah bantuan bagi mereka. Ini adalah langkah yang menarik, terutama mengingat anak-anak itu harus bernilai miliaran. Hanya secara hipotesis, jika Bill Gates adalah sebuah negara, dia akan menjadi negara terkaya ke-63 di dunia, 4-5 kali lebih kaya dari Korea Utara. Yang ketujuh, ketika Steve Jobs sakit kanker,
angker, Bill Gates menulis surat dan dia menyimpannya di samping kasurnya. Mereka adalah rival yang terkenal, tetapi kedua pria itu juga memiliki ikatan yang kuat dan menghabiskan banyak waktu bersama saat job sekarat. Bill Gates menegaskan tidak perlu berdamai dengan pekerjaan yang tidak sedang kami perangi. Kami membuat produk hebat dan persaingan selalu merupakan hal yang positif. Jika kamu telah menonton video kami di Apple, kamu akan tahu bahwa Bill Gates mencuri Microsoft dari pekerjaannya. Begitulah cara mereka semua memulai tentang tuduhan mencuri uang, seperti yang pernah dikatakan, tuh seperti kami berdua memiliki tetangga kaya bernama Xerox, dan ketika saya masuk untuk mencuri TV-nya, saya menemukan bahwa kamu sudah mencurinya. Bill Gates memiliki kesatria kehormatan. Yang kedelapan, mendapatkan gelar kesatria dari ratu tetapi tidak dapat menyebut dirinya kesatria. Bill Gates menerima penghargaan ini dari ratu pada tahun 2005 dan tampaknya mengobrol dengannya tentang komputer. Kamu harus menjadi orang Inggris untuk dapat menyebut diri kamu sendiri tuan yang ditabiskan. Jadi, kewarganegaraan Amerika Bill Gates berarti dia tidak dapat menikmati aspek kesatria ini, tetapi dia bisa menggunakan inisial KBE setelah namanya. Yang ke-9, pada pernikahannya ke Melinda French, Bill membuking setiap kamar hotel di hotel tersebut untuk menjamin privasi. Anggaran pernikahan jelas sangat besar dan uang memang membeli privasi. Ketika mereka menikah di Hawaii, Bill Gates menyewa setiap helikopter di pulau itu dan memesan seluruh hotel. Jadi, tidak ada jurnalis atau pihak yang berkepentingan yang bisa menguping. Berbicara tentang menjadi beler besar, Bill Gates pasti dalam sebuah lecture. Yang ke-10, rumah Bill Gates terdapat robot super cerdas. Robot super cerdas yang dapat disesuaikan oleh tamunya jika kamu cukup beruntung diundang ke perkebunannya di Washington. Dijuluki Zandu 2.0, kamu diminta memakai pin badge yang akan menyesuaikan suhu pencahayaan dan musik sesuai dengan keinginan mereka. Kamu dapat mengubah karya seni dengan sebuah tombol, dan ada ruang trampolin juga. Memiliki rumah yang begitu luar biasa datang dengan harga yang dia bayar $1 juta per tahun dalam bentuk pajak properti untuk rumahnya. Bill Gates benar-benar pria yang luar biasa, dan bukan hanya karena dia telah mengubah dunia melalui teknologinya, tetapi karena banyak amalnya yang menunjukkan bahwa dia menyelamatkan 5 juta nyawa melalui pendanaan vaksin di seluruh dunia. Jika kamu seorang bilioner seperti Bill, apa prioritas kamu? Apakah kamu akan berada di kantor selama 20 jam sehari mengerjakan penemuan baru? Atau apakah kamu akan membawa Lamborghini untuk test drive sepanjang hari? Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kamu masih di sini? Inilah fakta menakjubkan lainnya tentang Bill Gates untuk kamu. Jika dia hanya memberi anak-anaknya masing-masing 10 juta, dia akan memberikan lebih dari 95% kekayaannya seperti yang dia janjikan. Tidak ada miliarder lain di dunia yang dapat mengklaim hal yang sama. Dan juga satu-satunya hal yang tersisa di daftar keinginannya adalah untuk tidak mati. Walaupun sampai beberapa generasi pun uangnya tidak akan habis. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami Richaders. Pastikan untuk subscribe sehingga kamu tidak pernah melewatkan video menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti Instagram kami dengan username rich.8. Sampai jumpa di video selanjutnya Richaders.